Ya 120 tahun beliau masih kuat. Zaman dulu itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat semuanya, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak sahabat semuanya jalan-jalan ke rumah saudara saya yang terpencil, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Bagi sahabatku yang penasaran seperti apa dan bagaimana suasananya, ikuti terus videonya. Untuk posisi rumah saya berada di kampung yang ada di seberang sana. Dan untuk jalan yang ini adalah jalan yang menghubungkan antara kampung Cigerawal dan kampung Cibuluh. Bagi sahabatku yang mungkin bertanya, mengapa sih Kang kontennya nggak sama istri? Saya mohon doanya semoga istri saya lekas sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi sahabatku yang senang dengan karya-karya Kang Deddy Mulyadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya hingga sampai saat ini saya belum bisa keluar kota untuk meliput karya-karya Kang Deddy Mulyadi. Dikarenakan saat ini saya sedang menjalankan tugas dari Kang Jerry untuk mengawasi pembangunan rumah Kang Udung dan rumah Ma Umut. Meskipun saya bukanlah ahli bangunan, alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih banyak kepada Kang Jerry yang telah mempercayakan tugas ini kepada saya. Bagi saya tugas ini adalah tugas yang sangat mulia sekali. Saya sangat senang dengan tugas ini bisa menjadi bagian dari misi kemanusiaan. Dan semoga pembangunan rumah Kang Udung dan rumah Maumut diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga semua para donatur diberi umur panjang, diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya, dan apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal soleh kebaikan dunia akhirat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh, ke sana itu ada kampung. Nah, untuk rumah saya sendiri berada di bawah perkampungan ini. Nah, yang di sana. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk menikmati suasana sore di rumah saudara saya yang terpencil jauh dari tetangga. Dan yang di atas sana itu adalah kampung Cigerawal. Terlihat ada pesantren. Nah, di sanalah saya dilahirkan dan dibesarkan. Di pesantren apa? Yang ada di kampung Cigerawal. Bagi sahabatku yang mungkin ingin bersilaturahmi, menikmati suasana kampung ini, boleh silahkan. Terbuka bagi siapapun. Ke bagian sini nampak untuk padinya sedang hijau. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk hari ini tidak turun hujan. Untuk jalan ke pesantren sendiri ke sana, ke atas sana jalannya. Dan rumah saudara saya yang terpencil jauh dari tetangga itu ada di depan sana. Di depan sana itu ada persimpangan. Kalau ke kiri itu jalan ke kampung Cibuluh. Kalau ke kanan itu ke rumah saudara saya. Tapi ke ujung sana itu masih ada perkampungan lagi, melewati kebun. Nanti kita akan lihat sama-sama. Untuk jalan ini bukanlah jalan ke kebun atau ke hutan, melainkan jalan hidup yang biasa dilalui warga untuk beraktivitas dari kampung ke kampung atau dari rumah ke rumah. Nah, ke sebelah sini ini jalan ke kampung Cibuluh. Saya akan ngopi di rumah saudara saya yang di sana. Tuh, hampir tidak terlihat adanya rumah.
tertutup rapat oleh pepohonan. Dan yang di sana itu adalah kakek saya yang usianya sudah hampir 120 tahun. Beres, Pak Ki? Beres? Saya akan nganter ini dulu. Mantap, lumayan berkeringat. Untuk kayu bakar yang ini nanti akan ditaruh di sana. Kemudian balik lagi. Aduh, lumayan pegel. Jadi untuk kakek saya ini usianya 120 tahun, tapi beliau Masya Allah masih kuat. Tiap hari beliau melewati jalan ini untuk mengambil air pohon aren. Memang kalau orang tua zaman dulu itu luar biasa. Mereka itu sangat apik. Dari pola hidup, pola makan, pola pikir itu tertata dengan rapi. Sehingga kakek saya yang usianya 120 tahun beliau masih kuat. Dan beliau itu tidak pernah memakan makanan yang berminyak. Kemudian kalau masak itu beliau tidak pernah memakan makanan yang bumbunya ada mecinnya seperti masako dan sebagainya. Jadi bumbunya hanya garam doang. Mungkin itu rahasianya. Kalau anak-anak zaman sekarang 70 tahun, 50 tahun itu udah rontok. Karena pola hidup yang tidak sesuai, yang keterlaluan seperti itu. Dari pola makan, pola pikir, itu yang membuat tubuh kita cepat tua. Nanti setelah saya mengantarkan ini, saya akan balik lagi ke rumah saudara saya untuk menikmati suasana sore di rumah terpencil yang jauh dari tetangga. Nah, kayunya yang ini akan ditaruh di sini. Nanti di depan sana saya akan bawa lagi. Untuk bagian ini saya menunjukkan kepada sahabatku semuanya bahwa luar biasa. Untuk orang tua zaman dulu itu sangat luar biasa. Mereka memiliki keistimewaan di atas rata-rata karena pola hidup, pola pikirnya itu tertata dan teratur. Sehingga kakek yang sudah usianya 120 tahun beliau masih kuat. Ayo kok habis senang dia, ayo. Diantarkan ke bumi. Aduh. Sampai di sini cukup lumayan keringatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sampai. Aduh. Dari sini saya akan balik lagi ke sana untuk menikmati suasana di rumah terpencil, di rumah saudara saya. Seger. Ditambah kopi hitam. Waduh, manisnya kita cobain. Mantap. Ngenah, sahabat. Ngenah. Wah, luar biasa pokoknya. Mohon maaf untuk videonya saya akan alihkan dikarenakan saya ingin menikmati kopi ini sama rokok ya. Mohon maaf untuk videonya saya akan alihkan. Oke. Nanti setelah selesai merokok baru kita ngobrol lagi. Sekarang saya akan perlihatkan nih untuk suasana halaman rumah saudara saya. Ini terpencil, tersembunyi di balik rimbunnya pohon tapi bikin betah. Ajib pokoknya. Tuh,
Ini jalan raya. Nah, terdengar motor. Untuk jalan ini jalan menuju Kampung Cibulu. Dan di mana, Bang Nak? Di mana? Ah, biasa weh. Sok. Ayo. Mana? Tuh, karena itu ada kampung nerobos ke kebun ke sana. Iya, tangkanan nak. Iya, tangkanan ya. Kembang. Hah? Kembang. Kembang non ya. Kembang leuweung eta mah. Melati itu mah. Melati. Melati. Asli nak. Wow. Kembang melati. Coba dipetik. Wangi kalau melati. Lagi ngeramin telurnya. Mana? Tuh di sebelah sana itu. Oh, Tuh, iya benar. itu. Mana? Coba saya kameranya sini. Tuh. Kurang jelas ya. Nah. Waduh. Oke lah. Gak usah diganggu ya. Dan ini bagian belakang rumah saudara saya. Mantap. Luar biasa. Jadi ini adalah saudara saya. Kita akan ngobrol nih sedikit sama beliau. Pengalaman beliau itu tinggal di, ya bisa dikatakan ini mencil, jauh dari tetangga. Yang ke sebelah sananya itu hutan. Pohon ya, kalau dikatakan hutan sih enggak, nanya ini ya lebih tepatnya mungkin kebun yang sangat rimbun yang pohonnya masih besar-besar. Nah, selama tinggal di sini nak, pernah nggak mengalami hal-hal yang aneh atau kejadian di luar nalar? Kalau kejadian yang di luar nalar seperti mistis itu alhamdulillah di sini nggak ada gitu. Cuman kalau banyaknya itu seperti hewan-hewan yang dari hutan itu kan seperti musang itu kadang kan tengah malam gitu supaya biasanya mengganggu ayam gitu. Sering banyak itulah biasa gitu kalau tengah careh malam. Musang itu careh. Musang. Jadi careh itu galak kalau sama ayam itu. Sama terus ayam, kalau hama nih, hama babi hutan ke sini masih ada nggak? Kalau babi hutan kalau di sini di lingkungan dekat sini nggak ada, cuman kalau itu biasanya kan kalau setahun sekali itu kadang-kadang yang diburu dari hutan, yang dari gunung nyasar gitu, ke sini. Kadang nyasar ke sini itu tahun lalu pernah gitu. Biasanya setahun sekali itu ada itu yang cuman lewat gitu waktu diburu gitu di sini. Gitu. Jadi keseharian beliau ini bertaninya itu lebih di hutan lagi, jauh dari sini, lebih di hutan. Dan saya sering nginep di saung pangkalannya beliau di sana di hutan, itu jauh kemana-mana, itu benar-benar di hutan. Dan beliau ini luar biasa, sangat pemberani sekali. Nah, selama bertani di sana, nah di hutan itu kan hutannya kalau nggak salah yang di sawah yang digarap sekarang kan itu katanya Lembah Pasagi ya hutannya. Dekat. Nanti kita akan main ke sana. Itu kan Lembah Pasagi itu memang ada cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat. Untuk Lembah Pasagi ini adalah salah satu hutan yang dipercayai sebagai tempat daripada kerajaan bangsa jin yang masih dikeramatkan. Itu dikeramatkan. Nah, itu kan sering nginep di sana. Ada nggak istilahnya melihat atau mendengar kejadian yang di luar nalar itu? Kalau di sana di Lembah Pasagi waktu musim hujan itu kan kalau di sana itu kan biasanya kalau yang terdengar itu kalau musim hujannya udah reda itu ada suara ya orang yang mengaji gitu, itu sudah biasa kalau malam Jumat. Tapi jelas itu terdengar. Jelas itu. Cuman kan tidak tentu arahnya itu dari mana gitu. Dengar itu. Disebut itu dari misalkan dari radio kan jauh dari kemana-mana. Kalau Lembah Pasagi itu nanti nih saya akan bawa sahabatku semuanya main menginap di saung pangkalannya
saudara saya ini yang di Lembah Pasagi itu jauh kemana-mana, itu benar-benar berada di hutan. Perjalanan dari sini ke Saung Pangkalan itu kalau jalan kaki bisa sampai ke 3 jam. Kita nerobos hutan, masuk ke pesawahan, naik gunung, turun gunung gitu. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana. Dan memang kalau untuk alamnya sih suasananya hening, senyap banget. Cuman ya kalau di sana itu susah, sinyal juga susah karena berada di pedalaman. Kalau di gelas seperti ini, rasa kopi itu jadi luar biasa. Yang tadinya biasa jadi luar biasa. Ada sensasi yang sangat berbeda ketika kita minum di gelas tradisional yang terbuat dari bambu seperti ini. Di rumah saudara saya ini masih ada ya. Mantap pokoknya, lebih berasa, lebih nikmat rasa kopinya. Luar biasa, mantap. Dikarenakan suasananya sudah mulai redup karena sebentar lagi maghrib, untuk videonya saya rasa saya akan akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.